kader yang akan diusung menjadi cagup atau bacagub? Bacawagup. Ya, Bacawagup. bacawagup. Kalau kader Jangan lama, grogi, Pak. Bapak udah grogi pula gara-gara ini. kalau kader lama itu adalah Safrial dan Sani. Kader baru tadi yang seperti disampaikan Bung. Rahasia. Ya belum tahu ya, nanti kita lihat di DPP gitu. partai. Apakah seperti yang disebut-sebutkan selama ini? Siapa? Ratu Munawaroh? Oh iya? Ya. Oh yang iya? mulai Iya. komunikasi. Oh, kok intens. Anda lebih Oh tahu iyanya ya? intonasinya seperti apa? Oh iya? Oh ya atau tanda tanya? Oh iya, tentu kami terima kasih kalau ada yang mau masuk sebagai kader PD Perjuangan, kami terima kasih dong. Apalagi sekelas Bu Ratu masuk kader PD Perjuangan, ya kita terima dengan senang hati. Oh berarti betul kabar itu? Misalnya, kan belum tahu, saya juga belum tahu ini. Oh, belum tahu. Ini kabar-kabar saja gitu loh. Oh kabar-kabar saja. Ya muncul kan era baru Jambi. Edi Ratu Jambi. Itu. Hanya kadernya sebagai gubernur toh gitu. Iya, Seperti iya, kan iya. kita lihat ya memang kita hari ini ya kita punya beberapa kader lah. Pak Abdullah Sani, ada Pak Safrial, ada juga mungkin di level ke Pak Kafid Muin gitu kan. Ada juga Pak Hilal, ada juga Pak Wartono, ada juga Pak Zaidan. Bisa saja ada kejutan-kejutan dari DPP partai untuk menunjuk siapa yang akan didorong sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Atau bisa saja kembali membuka pendaftaran di DPP. Kok lah? Enggak lah, udah selesai pendaftaran itu, Bos. Sudah tidak bisa membuka pendaftaran Itu lagi. diskresi DPP partai. Kok DPP partai sendiri silakan saja. Iya, Kok di DPP maksud DPP saya. partai kan nggak perlu buka pendaftaran. Oh. Nggak perlu buka. Kok mau daftar? Penjaringan tidak perlu ya? Nggak perlu kok DPP partai mau. Mendaftar bukan sebagai kader tapi sebagai Gini bacagup loh, atau di DPP bacawagup. partai itu sampai besok mau pendaftaran sebelum ada rekomendasi bisa saja orang daftar. Ya, itu Kan salah pribadi ya. itu salah satu karakter PDIP tuh. Di Iya. injury time dia menentukan. Biasanya seperti Ya itu. bisa tuh. aja seperti itu gitu loh. Kan banyak tiba-tiba muncul jenderal si A. Ini kan banyak juga jenderal-jenderal kita kan. Iya, iya. Polisi ada banyak jenderal. Misalnya kita ada jenderal Mukhlis, Iya, iya. ada jenderal apa namanya yang kerinci itu, Safril, iya, gitu kan ada beberapa orang kan, ada jenderal Teddy itu kan. Tiba-tiba nggak tahu kita ada angin apa tiba-tiba muncul, ada jenderal Sudirman, keputusan terbaik itu kan. Siapa yang bisa itu? Maka kami hanya membuka, menyuguhkan, memberikan data-datanya DPP partai informasikan. Lah kalau DPP tiba-tiba ada orang daftar melalui DPP ya silakan saja, itu nggak masalah. Karena di ADART partai dikasih ruang, di SK partai dikasih ruang. Daftar itu bisa untuk gubernur itu bisa di DPC, nah, nanti DPC menyampaikan ke DPD, bisa di DPD, bisa juga di DPP seperti itu. Kalau yang di DPD pasti ada ruang waktu jam sekian tanggal sekian. Kalau di DPP kan dia yang punya partai, DPP partai. Ya terserah dia, nggak bisa kita mendikte seperti itu, gitu loh. Di luar Safrial, Sani dan Ratu yang Loh. Bung Edi sebutkan tadi, intens komunikasi dengan Bung Edi seperti Jenderal Fasa, Muskin. Di luar yang mendaftar, saya sebutkan seperti Jenderal, seperti Bang Mukhlis tadi kan mantan Kapolda. Itu udah kayak kemudian- abang saya sendiri, ya inten dong. Ya komunikasinya terkait Oh, pilgub, Pak. Oh. terkait pilgub. Macam-macam terkait sepedahan. Adinda, sepedahan. Kapan ke kebun ya gitu-gitu aja. Nggak gitu. semuanya masa pilgub terus. Nah, ini buat santai-santai, relax saja. Oke. Gitu. Berarti bukan hanya 3 orang tadi ya? Terserah DPP partai. DPP partai dong. Kalau saya yang memutuskan ya bisa saja saya jawab, tapi kan nggak boleh saya itu mendahului DPP partai. Nggak, itu kan fenomena itu bisa saja DPP mengambil seperti itu, kewenangan DPP, prerogatif ketua umum dan DPP partai. Ya kejutan, ada suspense-nya, ada Bisa surprise-nya. saja, bisa. Seperti tadi Bung sebutkan bisa. Jarot tadi kan. Iya, siapa? Sumatera Utara. Siapa yang sangka? Iya siapa? Ya. Tiba-tiba ada tokoh besar yang memang berhasil memimpin sebuah kabupaten di provinsi lain, dan kita yakin ini bisa memimpin sebuah provinsi, bisa saja dikirim ke Jambi. Ya. Misalnya Mbak Risma maju gubernur Jambi, dipilih orang Pak, misalnya kayak begitu. Iya, iya, Siapa? Ini Karena kita sudah udah populer, bicara, ya. bukan bicara putra daerah dan putra daerah, nggak ada urusan lagi. Orang melihat meritokrasi ini mampu memimpin, Ya. misalnya begitu, kan bisa.
Coba kok Bu Risma nyalon gubernur Jambi. Pasti kita mungkin teman-teman yang merasa sayang ke Jambi jadi follower sendiri. Ayo kita perjuangkan. Kita butuh orang seperti misalnya seperti itu. Nggak tahu Pak. Jadi sekarang biarlah ini mengalir seperti itu. Nanti kita pada akhirnya yakin PD Perjuangan pasti akan memutuskan merekomendasikan siapa diusung. Tinggal nunggu waktunya ya, sabar. Kapan? Oh sabar. Saya bukan ketua umum. Saya hanya lumpen ketua DPD gitu kan. Kok mendahului bahaya, tiba-tiba besok gak jadi ketua DPD lagi mendahului. Ini sudah lari dengan kewenangannya gitu kan. Sama kewenangan kita bukan nyabut nyawa orang. Kita nyabut nyawa orang kan nggak boleh. Itu malaikat Israel kan seperti itu. Iya. Kemudian tadi pertanyaan keempat, proses pengkaderan atau yang penting menang? Tidak bisa jawab juga tadi ya. Dua-duanya tetap ya. Ya, gini loh. Kita mengkader itu kan nggak bisa instan. Kita ada namanya di partai ada kader pratama, kursus kader pratama. Ada kursus kader madya. Ada kursus kader utama. Nah, kemudian ada juga kursus guru kader. Ada juga kursus untuk calon kepala daerah. Ada kursus untuk calon pimpinan DPRD. Ada kursus untuk calon anggota DPRD. Semuanya itu mulai kader-kaderisasi ini dilakukan supaya membuka cakrawala berpikir kader. Supaya kader ini betul-betul memiliki sense of belonging terhadap bangsa ini. Sehingga memang bisa mendedikasikan seluruh, bukan hanya di otaknya saja, tapi kerja-kerja nyatanya dilakukan. Dan ini kan nggak bisa sebentar, Bang. Kan butuh waktu. Ya setelah ini bagaimana, mungkin cukup kecil dulu, menengah, kemudian sedang, besar seperti itu. Jadi nggak bisa juga kita mengkader hanya waktu 1, 2, 3, 4, 5 tahun, nggak bisa. Jadi untuk kader yang betul-betul lengkap, paripurna sesuai dengan harapan partai, tidak bisa juga secepat itu. Jadi artinya orang yang sudah dikader, alhamdulillah kalau ada. Kalau misalnya ini kita ngelihatnya bukan orang yang sudah berproses pratama madya utama, bisa saja dari baru pratama diusung bisa saja. Dan siapapun calon kepala daerah pasti akan dilakukan pembekalan sekolah calon kepala daerah. Di situ dimunculkan rasa banyak orang kan merasa pintar, merasa benar gitu. Jadi kita pengen pintar merasa, hebat merasa, benar merasa. Kadang-kadang kan kita merasa hebat, Pak. Ya. Tapi yang susah kan hebat merasa itu loh. Ini kita dorong sehingga kader-kader saya seperti ini. Saya akan memikul gunung ini. Tapi saya baru bisa mikul bukit. Jangan dipaksakan kita mikul gunung. Tahu diri lah ya. Kita harus begitu dong. Iya. Kadang-kadang kan gitu. Kalau sudah pokoknya aku susah. Saya memang begitu. Aku bilang, aku nggak siapa-siapa. Orang bilang, Mas Edi hebat, PD Perjuangan bisa menang. Bukan saya yang hebat, kader-kader saya, ranting saya, anak ranting saya, PAC saya berjibaku di bawah. Mohon maaf, kadang-kadang mereka nggak makan kok. Kadang-kadang rapat ke kita meninggalkan kerja harian lepasnya, istrinya pun sampai marah. Maka ketika saya jadi ketua PD Perjuangan pertama kali apa yang saya lakukan? Saya lebaran melarang ketua-ketua PAC datang ke rumah saya. Tapi saya yang datang ke rumah ketua-ketua PAC. Praktis saya sudah mendatangi 141 PAC. Sudah saya datangi semua. Saya mengapa datang? Saya akan ngelihat, PAC-ku seperti apa ya? Kondisinya gitu ya. Oh, ini ya rumahnya saja lantainya dari tanah. Kok dari tanah? Bagaimana dia kita harapkan? Mohon maaf kita kasih beban tugas yang berat. Kamu bikin acara ini aja ya, untuk hidup aja susah. Ya sudah, alhamdulillah. Ayo gotong royong yang tanah ini bagaimana kita jadiin persen. Ini ternyata PAC saya bagus ini ekonominya. Sudah kita beri beban tugas yang besar sehingga kita mengenali medan, peta kader penting. Maka alhamdulillah saya bisa menang. PD Perjuangan bisa menang, bukan saya seperti itu. Iya. Begitu. Tadi balik lagi kita ke Ratu. Ratu siapa? Ratu Felisa. Ratu Munawaroh Zulkifli. RMZ. RMZ itu Ratu Munawaroh Zulkifli. Iya. Saya baru dengar dari Anda RMZ itu. RMZ.
Ratu Munawarah Julki. Saya kan nggak bisa singkat-singkatan, Pak. Nanti kalau Edi Purwanto dibuat EP, Pertamina punya saya semua nih. Pertamina EP semua. Ini punya saya semua nanti. Tapi lebih populer Mas Epur. Mas Epur. Iya, Edi Purwanto kan. Berarti nanti kita bikin sayembara, nama yang terbaik buat saya seperti apa gitu ya. Iya. Nah, nanti Bung Yoga ya, yang ininya. Epur. Mas Epur kan. Nanti dia bilang, oh ini suka makan pur ini. Susah juga jadinya. Epur. Sambil minum. Ya, Bung oke. Edi. Oke, silakan. Ini New Green Tea. Ini sehat kita minum ini, Bung ya? Sehat. Wah. Gulanya tidak terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Luar biasa. Komunikasi sudah pernah dengan Bung Edi? Siapa? Ratu tadi. Komunikasi apa? Ya, komunikasi politik. Kadang-kadang kalau ketemu Pernah ketemu? ya biasa, misalnya suatu ketika pernah ketemu di bandara. Oh. De Edi, manggil saya kan De Edi. Iya. Oh iya Bu, dulu kan ya pernah kenal ya, Ya. kan dengan Pak Jul. Saya juga cukup deket sama Pak Ya. Jul waktu itu. Gitu. Sama Bu Ratu juga tentu kenal gitu. Oh apapun ceritanya kan Pak Jul mantan gubernur Jambi, Bu Betul. Ratu juga ibu gubernur yang juga cukup kreatif, cukup humble, orangnya juga humanis seperti itu. Oke. Ya kadang-kadang ketemu ya, kalau ngobrol, maksudnya sambil duduk di ini nunggu pesawat terbang ya pernah ngobrol. Tapi kan politik detail kayaknya belum pernah saya bicara mau politik sama beliau. Benar. Hah? Iya. saya cek dia. Ya secara khusus belum, secara khusus. Oh, berarti yang tidak khusus sudah pernah. Ya, Sudah pernah. waktu itu sempat juga Ah. beliau tertarik, mohon maaf, waktu saya nyusun pengurusan PD Perjuangan Oke. 2015, Ya, sempat juga saya komunikasi sama beliau, untuk menjadi pengurus PD Perjuangan waktu itu. waktu Bung dilantik kedua Iya, kalinya yang itu. kedua. Tapi kan beliau masih berpikir almarhum Pak Ya. Pak Zulkifli Nurdin kan Masih waktu di- itu. Iya, ya. sempat saya komunikasi sama beliau. Karena ternyata beliau ini, saya baca-baca ini kan yang baru beredar, orang tua beliau itu juga termasuk tokoh yang dihormati PD Perjuangan di sana. Yang di Tasik tuh. Iya, Pak Kiai Haji Nur Kholis itu. Ya, Jadi yang sebenarnya hole-nya selalu di iya diperingati. Secara saya cek dengan Bupati Mas Ade, iya dia bilang sebenarnya beliau itu PDI sebenarnya, Pak Nur Kholis itu sebenarnya Oh. gitu, karena tokoh NU. Ya jarang loh, mohon maaf ya, saya mantan ketua DPD saya, misalnya ada Pak Turimin almarhum, ada Pak Warno, kita juga tidak peringati haulnya setiap tahun di kantor gitu. Ini kan sudah diperingati haulnya, kan berarti hubungannya dekat sekali gitu loh. Mungkin pada waktu itu cuman Pak Jul kan sempat meninggal. Waktu sempat saya suan dengan Bang Azrin, Bang, bagaimana saya pengen ngajak ibu untuk di PD Perjuangan lah. Responnya? Sama-sama. Baik. Cuman karena waktu itu ada baru meninggal Pak Jul, ya sudah kita hormati beliau untuk itu. Itu aja waktu itu gitu loh. Karena ya artinya berarti sudah memang sebelumnya sudah menjadi incaran Bung Edi sendiri untuk menjadi pengurus kan. ya saya melihat dia punya kapasitas itu. Punya potensi, Punya potensi. membesarkan partai itu. Punya potensi. Dan dia kan NU. Ya, NU sebenarnya. Ke orang bapaknya kan ketua Tanfidia NU di sana. NU dengan PD Perjuangan kan memang dekat sekali. betul. Dari zaman dulu kan udah dekat sekali gitu. Jadi kan PD Perjuangan partai catch all, partai terbuka. Kita banyak merekrut orang yang masuk PD Perjuangan. Banyak kok gitu loh. Jadi alhamdulillah yang masuk monggo. Kita kasih ruang yang sama kepada mereka untuk berimprovisasi, untuk bersama-sama membangun partai ini, sama-sama untuk mendedikasikan dirinya untuk negara melalui partai politik PD Perjuangan. Sebenarnya di situ waktu itu saya berkomunikasi dengan Bu Ratu. Udah lama. Oh, ya. Cuman kan 2015-an ya. Iya, waktu itu sempat juga komunikasi waktu belum maju wakil gubernur kan, wakil gubernur yang kosong. Mengisi kekosongan, mendampingi Sempet, gubernur sekarang ya. Ya karena memang dulu saya sama almarhum Pak Jul kan memang secara pribadi juga dekat gitu kan, Ya, itu ya. Nah, ya namanya wajar mungkin dia nganggap saya juga dekat kali ya.
Ya artinya kenal gitu. Kebetulan saya juga ketua partai kan. Gimana kira-kira ya saya bilang, Bu, ya itu kan terserah partai pengusung, Bu. Kan kami bukan partai pengusung. Kalau partai pengusung mengusulkan Ibu, nanti kita bicara, Bu. Bisa saja PDI Perjuangan mendukung Ibu sebagai wakil gubernur jabatan lowong itu. Nah, di situ kita komunikasi dengan Bu Ratu. Tapi kan memang orangnya lembut sekali. Kadang-kadang kita segen sama beliau. Lembut sekali, santun sekali seperti itu. Ya. Munculnya kenapa baru sekarang, Bung Edi? Muncul siapa? Muncul bahwasannya memang Ratu Munawaroh ada sangat dekat gitu dengan garis Nggak tahu saya. PDIP. Yang munculkan juga siapa saya nggak tahu. Oh gitu ya. Nggak tahu. Ini kan semuanya trik, Pak. Strategi untuk partai kan bisa saja kan, kita nggak tahu gitu. Tiba-tiba nanti orang dekat dengan si Ayo biasa saja. Oke. Kan semuanya punya masa lalu semua. Tapi bahwa saya berkomunikasi beliau waktu itu Memang benar. dulu ya sebelum waktu itu. Bahkan Ya misalnya Pak Sumi Indra, ya saya ngomong waktu dulu. Itu pas kan beliau sudah keluar dari PAN gitu kan, sebelum nyalon DPD. Bang, gimana Bang? Oh siap, Dinda, Bang ke DPD dulu. Tapi kan komunikasi berjalan. ya. Nah, komunikasi harus baik. Saya dengan Dilahik sangat baik, sering komunikasi masih. Jadi memang orang-orang yang punya kapasitas baik, orang-orang yang punya kemampuan baik, model Pak Sumi Indra, model Dilahik yang dari Tanjung Jabung Timur, harus saling memotivasi, harus saling menguatkan gitu loh. Dia anak muda kan, masih muda, si Dila saya juga masih muda, Bang Sum abang saya, Bu Ratu mungkin usianya berapa Bu Ratu ya? Saya kurang tahu. Ya 40-an lebih 40-an ya. 40 lebih. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat masih golongan muda juga ya, golongan muda. Generasi kita lah. Masih generasi kita. Jadi artinya ayo yang punya keinginan untuk terjun ke dunia politik, ayo sama-sama. Walaupun partai lain kita saling menguatkan. Saya begitu kok dengan ketua-ketua partai. Itu ya saya dekat sekali. Namanya di ruangan saya itu malah paling sering justru ngumpul dengan partai-partai lain. Juanda misalnya, Rocky, yang ngumpulnya tempat saya. Anak muda semua itu. Paradigmanya terbangun, pintu. Ya sudah, ayo ya. Aku pengen kamu harus besar di wilayah masing-masing. Karena sampai berpikir di atas tuh masih kita jadi pimpin. Rocky, tengok. Ini insya Allah bisa jadi bupati. Si A bisa jadi bupati. Ini. Wah iya bang ya, sudah. Kamu juga persiapkan diri. Kamu sebagai anak muda, jangan lengah. Kadang-kadang kita ini kan merasa tadi, offset merasa tadi kan. Itu, wah ya siapa bang? Saya motivasi, walaupun partai lain. Ketika dia punya kapasitas baik, punya kemampuan baik, saya motivasi. Ayo, silakan berkarir, ambil posisi-posisi penting di dirimu, nanti baru maju kepala daerah. Silakan. Nah, itu kita kasih ruang, Pak. Karena kalau udah begitu ketemunya, berarti konteksnya meritokrasi. Kita memberikan yang terbaik. Ya serahkanlah kepada ahlinya. Memilih sebuah pemimpin untuk bangun sebuah negeri seperti itu.